suatu kebaikan sementara kalian tidak. Watan sauna anfusakum, kau lalai, kamu tidak melakukannya. Itu teguran Allah untuk orang-orang yang memerintahkan sementara belum pernah melakukan. Wa qala ta'ala kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alu. Besar bohongnya. Jadi maktan benduni muka Allah. Allah murka besar kalau kalian sekalian melakukan sesuatu yang belum kau lakukan, mengucapkan sesuatu yang belum kau lakukan. Antaqulu ma la taf'alu, mengucapkan sesuatu yang belum dilakukan. Itu dibenci oleh Allah. Allah marah, benci, dibenci oleh Allah. Maka Rasulullah marartu lailatul usriya bi biaqwamin taqridu asyafahum bi maqaridin min nar faqultu man antum faqalu kunna na'muru bil khair wa la nati wa nanari syarr wa nati. Rasulullah waktu Mi'raj ketemu dengan sekelompok orang yang lagi menggunting lidahnya, jepret, jepret, nempel lagi, gunting lagi, nempel. Kata Rasulullah, kau, kenapa kalian? Jawab, saya adalah kelompok orang-orang yang memerintahkan kebaikan tapi tidak melakukannya, dan melarang keburukan tapi masih melakukannya. Nanti dia guntingnya gunting dari api, ceklek. Qala Fudal bin Iyad, ucap Fudal bin Iyad, balaghani annal fasaqata min ulama. Kata Fudal bin Iyad, teken ing ingsun setuhune wong fasik saking ulama. Fasik itu nakal. Kata Imam Fudal bin Iyad, ada salah satu ulama nakal. Yabda'u bihim yaumal qiyamah qabla ibadatil ustam. Yubda'u bihim yaumal qiyamah qabla ibadatil akram. Ada, kata Imam Fudal bin Iyad, berita yang sampai kepadaku bahwa ulama nakal nanti di hari kiamat disiksa lebih dulu daripada penyembah berhala. Selamat. Qala Abu Darda, kata Abu Darda terlalu wailun lima la ya'lam marratan wailun lima ya'lamu wa la ya'lamu sab'a marratan. Kata Abu Darda, cilaka untuk orang yang tidak tahu. Cilaka untuk orang yang tidak tahu. Cilaka kalau tidak tahu. Lebih cilaka lagi kalau kita tahu dan tidak mengamalkan. Karena kemarin belum lama ini kan Kiai ngomong, kalau kita dapat ilmu walaupun sekali amalkan. Amalkan. Kita diperintahkan untuk sholat berjamaah walaupun sekali umpama nih separah-parahnya sekali lakukan salat berjamaah supaya tidak kena dengan hadis ini, ngeles dikit. Jumat doang. Kita dapat wiridan nih dari Kiai walaupun sekali diwirid, Walau sekali tuh, Jumat doang. minimal kita tidak kena udah baca wirid. Panas tiris. Tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan kita sudah pernah melakukannya, sudah pernah melakukan. Pas dari mudawamah atau tidak kita pernah melakukan. Syukur-syukur kita mudawamah melakukan wiridan itu. Wasaniha yang kedua ciri ulama akhirat antakuna inayatu bitahsilil ilmin nafi
fil akhiratil muraghib fit ta'at mustaniban lil ulumil lati yuqillu nafuha wa yafsura jadal wal fiqh. Yang kedua yang ta'ana apa semangatnya ulama akhirat kelawan hasil ilmu kan manfaat ing dalam akhirat. Muraghib kan dedemen ing dalam ta'at mustaniban tur kang adoh kudu ilmu kang ngedikaken kang kedhik apa manfaat ilmu lan akeh ing dalam ilmu apa pepadon lan ilmu. Ulama akhirat salah satu cirinya kalau pengajian yang dibahas bagaimana kalau supaya kita semangat melakukan ibadah. Yang dibahas ilmu-ilmu itu aja tentang ibadah bagaimana, supaya sholatnya sah bagaimana, supaya kita semangat ibadah bagaimana, itu yang dibahas. Supaya kita senang melakukan sholat, ini pahalanya ini, sholat ini pahalanya, itu yang diterangkan. Dan menjauhi ilmu yang manfaatnya sedikit, manfaat akhiratnya sedikit. Ada si akhirat cuman kebanyakan dunia ilmunya. Dan ilmunya mengarah ke percekcokan, mengarah ke baksul masail. Jauhi ilmu itu. Ini mau ulama bro, kita kan bukan Baru. kita mau bukan. Bal yang bagi ayakuna ta'allum min Ya Allah. jinsi marwi an khatimil asam tilmidhi syakikil balhi radhiyallahu anhu qala lahu syakik mungkam mahabbat sahib tani balikan tas yogjani ta'ana apa belajar iku saking jenisnya barang terlihat saking hatil aksam muridnya syakik bahli. Ini seharusnya seperti ini nih. Khatim al-Asam. Khatim al-Asam itu murid dari Imam Syakik Balkhi. Ceritanya seperti ini. Anu qala law Syakik, kata Syakik Balkhi kepada Khatim al-Asam, gurunya Syakik Balkhi guru, kata gurunya kepada Syakik Khatim al-Asam, mudukam saitani Khatim, sudah berapa lama kau bersama? Qala Khatim, kata Khatim al-Asam, mundu salatat matalatina salatan, 33 tahunnya. Khatimul Asam berguru ke Syakik Balkhi 33 tahun bersama. Bareng. Qala fama ta'allam tamini fi hadhil muddah. Hati, apa yang kau pelajari dariku selama itu? Qala tamani masail. Kata Khatim al-Asam, cuman 8 permasalahan. Yang didapat cuman 8 masalah. 33 tahun cuman mendapatkan 8. Jadi dapat. Qala Syakik, kata gurunya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 33 tahun cuma dapat 8 ilmu, 8 permasalahan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tadhaba umri ma'aka. Berarti umurku hilang bersamamu, nggak ada gunanya, kata gurunya Syakik Balkhi. Walam tata'allam illa tamani masail, lan urut belajar sira ane 8 masalah. 33 tahun nggak dapat apa-apa, cuma 8 masalah. Hati
Qala ya Ustaz, kata Khatimul Asam, ya Ustaz, lam ata'allamu ghairaha wa inni uhibbu an ukadziba. Kata gurunya, kata Ki Hatim, ya Ustaz, aku tidak belajar yang lain. Kenapa? Karena aku tidak kepingin jadi pembohong. Yang saya pelajari cuma 8 itu. Saya tidak belajar yang lain karena saya tidak mau dianggap pembohong. Faqala, mengucap Syakik, hatimahya hatasmu. Coba sini, yang 8 itu apa? Saya ingin tahu. Yang 8 itu apa? Saya ingin tahu. Kata Ki Syakik Baqi. Qala Hatim, ucap Hatim, nadhartu ila hadzal khalqi fara'aitu kulla wahidin yuhibbu mahbuban fa huwa ma'a mahbubihi ilal qabri. Yang saya dapat, yang pertama, 1, saya melihat setiap sesuatu itu pasti ada yang dicintai, mencintai sesuatu yang lain beserta kekasihnya. Ilal qabri, maka seseorang itu pasti beserta kekasihnya sampai kubur. Dibawa mati itu kekasihnya. Kalau mencintai sesuatu, pasti sesuatu dibawa sampai mati, sampai kubur. Dalam kubur nanti ada itu. Artinya, kalau seseorang mencintai sesuatu, kalau mencintai batu akik, saking cintanya ke batu akik, menjelang wafatnya pun pasti yang terucap itu batu akik. Kalau orang hubud dunya sampai akhir hayatnya, sampai udah tua renta, umurnya udah 99 tahun, pun yang diomong dunia. Khawatir dunianya habis. Sampai mati pasti dunia itu dibawa. Kalau batu akik sampai mau meninggal pun, batu akik saya mana? Awas tuh. Nasom. Itu permasalahan yang didapat oleh hati nasom. Tiap orang mencintai sesuatu, pasti kekasihnya itu dibawa mati. Teringat terus. Fa'idha wasala ilal qabri faraqahu. Tapi begitu masuk kubur, ini kekasih ditinggal, nggak dibawa. Batu akik dunia ditinggal semua, nggak dimasukin kubur. Emas, permata, inten, berlian ditinggal semua, itu yang dicintainya. Termasuk istri mudanya pun ditinggal. Istri cantik pun. Fajatul hasanatu mahbubi. Maka kata Khatim Nasom, saya simpulkan itu semua, maka aku mencintai kebaikan. Saya mah mencintai kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan, saya mencintai kebaikan. Kebaikan dibawa sampai kubur. Nggak ada yang ditinggal itu kebaikan. Satu permasalahan dari Khatim Nasom. Faqala ahsanta ya Khatim. Kata Ki Syakik, ahsanta, bagus kau ya. Baru 1 udah kata gurunya, udah bagus. Baru 1. Ahsanta ya, bagus kau ya. Famasannya, coba yang kedua. Faqala Hatim, nazartu fi qaulillahi ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa
fa innal jannata yal ma'wa. Saya melihat ucapan Allah Ta'ala wa amma man khofa karena nepon utawa kang wedi wong ing makom pangeran wong wa nahan nafsa lan nyekai wong ing nafsu saking hawa fa innal jannata yal ma'wa mangka setune swarga iya swarga itu panggonan. Barang siapa yang takut makom Rabbnya dan melarang nafsu dari hawanya, hawa lapar ditahan, hawa ngantuk ditahan, hawa apalagi ditahan, hawa nafsu ini ditahan semua olehnya untuk menjaga untuk Rabbnya, maka jannahlah tempatnya. Ingin dipuji ditahan, tapi ingin dipuji manusia tahan, itu hawa. Kata Khatimul Asham, saya melihat ucapan Allah tersebut, maka saya tahu anna qaulata wal haq. Sesungguhnya ucapan Allah itu hak. Fajhadtu nafsi, maka saya perangi nafsuku. Saya perangi nafsuku untuk Allah. Fidafil hawa, untuk menolak hawa nafsu. Selalu saya tolak itu nafsu. Datang lapar, saya tolak. Datang pingin apa, saya tolak. Terus saya tolak terus nafsu. Nah, saya percaya ucapan Allah itu hak. Hatta staqarrat fi taatillah, malah tetap ya nafsu dalam taat Allah. Sehingga nafsu tetap istiqomah dalam taat Allah, Udah keinginannya udah enggak keinginan, bukan keinginan nafsu, inginnya taat nafsunya. Udah jadi. Fa inna hatta staqarrat fi taatillah, malah tetap ya nafsu ing dalam taatnya Allah. At-thalithatu, ahsan ta'ala. Bagus kau Hatim, kata gurunya. Tanya yang ketiga apa lagi? Anni nadartu. Yang ketiga, ila hadzal khalqi faraitu kullam minhu kullaman ma'hu syai'un lahu qimatun wa miqdarun rafuhu wa hifzi summa dhanutati laqali ta'ala ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq fa kullama waqa'a ma'i syai'un lahu qimatun wa miqdarun wajjahtu ila Allah ta'ala liyabqa indahu mahfudun. Sama lihat setiap makhluk, apapun itu makhluk, pasti ada nilainya. Setiap makhluk itu ada nilainya. Ada yang nilainya mahal, ada yang murah. Batu aja macam-macam. Ada yang harganya mahal, ada yang murah. Saya lihat makhluk itu seperti itu. Makanya saya melihat ucapan Allah Ta'ala. Kata Allah, ma'indakum yanfad wa ma'indallahi baq. Apapun yang ada di tanganmu itu pasti habis. Semahal apapun benda makhluk yang ada di tangan kalian pasti habis. Kata Allah, wa ma'indallahi baq, dan apapun yang ada di tangan Allah itu pasti kekal. Maka kata Khatimul Asham, setiap apapun yang masuk ke tanganku, aku berikan untuk Allah supaya kekal. Jadi belum pernah lama-lama ada yang masuk sesuatu apapun, makhluk yang masuk ke tangan Khatimul Asham, datang emas langsung berikan ke Allah, datang berlian berikan ke Allah lagi. Begitu Khatimul Asham. Ahsanta, bagus kau hati. Itu baru 3 masalah. Selanjutnya mungkin ke depan.
Wallahu a'lam. Amin.